Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ibadah setelah sholat Id yaitu dengan melaksanakan kurban, penyembelihan hewan kurban. Oleh karena ini sangat dianjurkan sekali kita sunnah muakkadah, yang tentunya kurban ini mencoba Allah memuji sebagaimana yang diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menguji ketaatan kita bukan daripada daging hewan kurban tersebut ataupun darahnya, tapi walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menguji itu adalah ketakwaan kita, minkum, dari kita semua ini. Nah, oleh karena itu ibadah kurban adalah ibadah yang sangat-sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat sejarah daripada kurban. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa begitu cinta kepada putranya, tapi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau pun melaksanakan dengan baik. Di dalam kitab ini dijelaskan, qila sababu dzubiha Ibrahim Ismail alaihi wassalatu wassalam annahu qarraba al-fashatin. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban dengan 1000 ekor kambing gibas. Masya Allah. Di kita kira-kira ada gak yang kurban 1000 per orang? Seorang itu 1000. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim 1000 ekor kambing gibas, kemudian wasala 100 baqarah, dan 300 ekor sapi. Masya Allah. Itu seorang. Karena Ibrahim pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah kelapangan rezeki. Beliau sampai berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi. Masih ada lagi wa mi'atu banah, dan 100 ekor unta yang sudah cukup umur. Ya, 100 ekor. Jadi Nabi Ibrahim berkurban yaitu 1000 ekor kambing, kemudian 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Itu seorang beliau sendiri. Luar biasa. Kemudian fata'ajjaban nas wal malaikah. Bukan hanya manusia yang takjub dengan kurban Ibrahim, tapi seluruh malaikat. Luar biasa. Bukan hanya manusia, tapi seluruh malaikat yang takjub terhadap kurbannya Ibrahim alaihissalam. Faqala Ibrahim, beliau berkata, kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in indi. Setiap sesuatu yang bisa mendekatkan diri aku kepada Allah, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bagiku, kata Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, setiap sesuatu yang bisa mendekatkan diri aku kepada Allah, tidak ada apa-apanya bagiku, kata Nabi Ibrahim. Bahkan beliau berkata dalam katanya, wallahi, ini ada wallahinya nih. Beliau bersumpah, wallahi law kana li ibnun la atba'ahu fi sabilillah wa taqarrabu bihi. Wallahi, kata Nabi Ibrahim, law kana li ibnun, seandainya aku punya anak laki-laki, kemudian Allah memerintah untuk menyembelihnya, la atba'ahu, tentu akan aku sembelih di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada perkataan Nabi Ibrahim terdahulu. Mengapa Allah menagih janji? Nah ini sejarahnya. Jadi Nabi Ibrahim pernah berkata seperti ini. Wallahi. Kan kalau kita bersumpah, wallahi saya enggak apa-apa gitu kan. Bersumpah. Ada waw kosam di sana. Waw kosam ada 3. Ada waw, ada ta, ada ba. Wallahi billahi
tallahi. Itu huruf qasam, sumpah semua. Kalau udah begitu tuh tidak ada namanya, tidak ada tawar menawar lagi, karena sudah bersumpah. Nabi Ibrahim pernah berkata begitu, jadi lupa beliau akan kata-katanya ini, wallahi law kana li ibnun la'adbahu bisabilillah. Seandainya aku mempunyai seorang anak, kemudian Allah memerintahkan aku untuk menyembelihnya, aku akan sembelih di jalan Allah. Nah, di sini dijelaskan madu alaihi zaman. Setelah berbicara begitu Nabi Ibrahim, lewat hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai tahun berganti tahun. Maka panasya hadal qaul. Maka Nabi Ibrahim lupa kata-kata ini. Yang kata-kata tadi wallahi itu. Ya. Kemudian ketika beliau setelah pergi merantau, kemudian datang lagi ke negeri Mekah, falamma jaa ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbahu al-walad. Ketika sampai di negeri Mekah, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku keturunan seorang anak laki-laki. Maka fa'ajabahu Allah, maka Allah mengijabah doa beliau. Ya. Wa basyarahu bil walad, dan memberinya dan memberikan kabar gembira, memberikan kegembiraan dengan dilahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wa waladatu ummuh, maka istrinya melahirkan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, di dalam tafsirnya, maka ketika usia sudah sampai bisa membantu orang tuanya. Ini siapa? Nabi Ismail. Setelah bisa membantu dalam usia, di sini dijelaskan usianya berapa? Lamma salah ayyam siyama'u wa huwa ibnu sab'u sinin. Ada yang mengatakan 7 tahun. Kalau di Arab 7 tahun itu udah gede, Pak. Enggak ada kayak kita. Soalnya makanannya juga berbeda dengan kita. Itu 7 tahun itu sudah gede. Sudah bisa membantu ayahnya. Tapi ini ada 2 kaul, bukan hanya 7 tahun saja. Ya. Jadi kaul yang pertama 7 tahun. Kaul kedua menurut ulama, wakila ibnu salatu asyratu sanah. Ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi ada 2 kaul. Pertama mengatakan 7 tahun bisa membantu ayahnya, yang kedua 13 tahun. Itu kaul ulama mengatakan. Walatu ma'hul bayan. Nah, dijelaskan di sini. Yakni lamma balaghal had alladhi yuqaddiru fihi 'ala sa'i qila lahu bi naumi. Jadi sudah sampai waktunya ketika sudah usia segitu bisa membantu ayahnya. Maka Nabi Ibrahim apa? Ketika suatu malam beliau bermimpi. Ada suara yang tidak kelihatan orangnya. Begini malaikat Allah ya. Dia berkata begini. Upi Ibrahim, upi binadrik. Ya Ibrahim, upi binadrik. Ibrahim, penuhi janjimu, penuhi janjimu. Nabi Ibrahim lupa akan janji yang pernah ngomong tadi, laukan li ibnun itu. Seandainya saya punya anak laki-laki. Lupa beliau. Upi binadrik, penuhi janjimu wahai Ibrahim. Penuhi janjimu. Ketika beliau bermimpi ada suara seperti itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, lamma kanat lailatul tarwiyah wa nama ra'a bil manam may yaqul. Jadi ketika Nabi Ibrahim pertama kali bermimpi itu di malam tarwiyah. Tarwiyah ya. Nanti keesokan harinya tarwiyah. Maka apa? Ibrahim di sini. Falamma asbaha akhadha yatarawwa. Tarwiyah itu asal kata dari taro yarwi tarwiyatan. Itu dalam ilmu nahunya, taro yarwi tarwiyatan. Artinya apa? Akhadha yatarawwa, artinya tarwiyah itu dia bingung. Nabi Ibrahim bingung. Beliau berkata, "Ahuwa minallah aw minasyaitan?" Bingung. Ini dari Allah apa dari setan? Nah, makanya disebut hari tarwiyah, hari bingungnya Nabi Ibrahim. Galau ketika itu, ini perintah dari Allah apa dari setan? Karena kok
perintah ini kayaknya kurang masuk di akal, tidak masuk di akal. Karena suruh menyembelih anak, maksudnya gitu. Ini anak-anak yang soleh. Apapun yang diperintah Allah, dia terima. Ya, ini ya bapakku, seandainya ini perintah Allah, beliau berkata Nabi Ismail, silakan laksanakan. Beda dengan anak kita. Coba kalau anak kita ditanya, nah, bapak dapat perintah dari Allah, besok kamu harus disembelih. Kira-kira kabur ke sana. Begitu ya. Tapi Nabi Ismail, ya abatin al-matu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu seandainya dari Allah Subhanahu wa taala perintah ini, maka silakan laksanakan. Ya, silakan laksanakan. Insyaallah engkau mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Jadi ketika di hari tarwiyah Nabi Ibrahim bingung. Ahada minallah am minasyaiton. Ini perintah Allah apa perintah setan? Makanya berpikir di sejarah mencatat summiya hadal yaum yaumut tarwiyah. Jadi sejarah mencatat ketika Ibrahim kebingungan di hari tarwiyah itu, maka inilah hari tarwiyah kebingungan Ibrahim untuk menentukan ini dari Allah dan setan. Bermimpi sampai 3 kali beliau. Ya. Falamma amsa, kemudian setelah sore bermimpi lagi malamnya. Dan begitu juga, ya Ibrahim ufi binadrik wa Ibrahim ufi binadrik wa Ibrahim, penuhi janjimu yang telah kau katakan dulu, penuhi janjimu. Nah, ketika sudah 3 kali berturut-turut, arafa annahu minallah, bahwa Ibrahim tahu bahwa perintah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan summiya lidzalikal yaum yaumu arafah. Maka di hari itulah Ibrahim sudah mengetahui Arafah, maka disebut hari Arafah, di mana umat Islam disunnahkan untuk berpuasa 9 Dzulhijjah. Ya, berpuasa 9 Dzulhijjah. Ini pahalanya sangat besar. Yukaffiru sanatal madiyah. Allah akan mengampuni dosa setahun yang telah lalu, ini pahalanya, dan setahun yang akan datang, jadi 2 tahun. 1 tahun yang belum kita jalani, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini saking rahman rahimnya Allah kepada kita. Adanya puasa 9 Dzulhijjah, maka disebut hari Arafah. Sejarah mencatat ketika Ibrahim tahu bahwa itu adalah perintah Allah, mimpi itu perintah Allah, maka Arafah dia tahu, maka disebut summiya dzalikal yaum yaum Arafah. Maka namanya hari itu adalah hari Arafah. Gitu. Kemudian malam ketiganya bermimpi. Banyak orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Oh, ternyata hari ketiganya itu adalah hari Yaumun Nahri, yaitu daripada hari penyembelihan hewan kurban. Nah, makanya menjadi syariat buat kita setiap Idul Adha 10, 11, 12, 13 hari raya tasyrik. Nah, kita untuk menyembelih daripada dianjurkan setiap tahun kalau bisa dianjurkan menyembelih hewan kurban. Sebab kata Rasulullah, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Seandainya dia sudah mempunyai harta ataupun uang untuk berkurban, kemudian ditunda-tunda, nanti aja saya berkurban sampai habis uang itu, maka kata Rasulullah, jangan kau dekati daripada musolahku, boro-boro sholat di dalamnya, mendekati aja nggak boleh. Itu bagi orang yang menunda-nunda kurban kemudian sampai habis uangnya tidak berkurban. Ada lagi satu lagi yang paling sadid, man kana lahu sa'atan falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Apabila dia mempunyai harta ataupun sudah sampai nisabnya untuk berkurban, kemudian tidak berkurban, pilih meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Jadi 2 kata Rasulullah. Yang pertama, jangan dekat-dekati tempat sholatku. Yang kedua, pilih meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau menunda kurban ketika dia sudah punya uangnya kemudian sampai habis tidak sampai berkurban.
Hadratil mukarramin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan daripada fadilah daripada kurban tersebut. Sebentar. Nah, ini. Ketika hewan kurban itu dikurbankan. Nah, sekarang kan ada masalah ya, berkurban itu penyakit PMK ya, mulut dan kuku. MUI telah menjelaskan juga di bagian kesehatan, sebenarnya ini syarat-syaratnya yang dikeluarkan ke bagian kesehatan dan MUI pun jelas, yang syarat-syarat yang sudah disyariatkan, diantaranya tidak ada yang cacat daripada tubuh hewan tersebut, tidak pincang, tidak buta sebelah, umurnya sudah cukup, atau yang sekarang dikenal dengan kukunya melepuh sampai tanggal kukunya, itu yang tidak boleh ya. Tanggal kukunya dalam, saya baca di MUI itu tanggalnya kukunya itu copot, aslinya kukunya itu yang tidak boleh. Tapi ketika sakitnya berat kemudian bisa sembuh seperti biasa, itu boleh untuk sah dikurbankan kalau menurut kesehatan dan MUI ya. Baik, sekarang kita contoh fadilah daripada berkurban tersebut ya. Rasulullah SAW bersabda di sini, dari sana dari Ibnu Abbas, man kharaja min baitihi ila sira'il udhiyah kana lahu bi kulli khutwatin asru hasanat. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya, bapak membeli hewan kurban, keluar dari rumahnya, apa pahala yang diberikan Allah? Kana lahu bi kulli khutwatin, setiap langkah bapak untuk membeli hewan kurban, asru hasanat, akan diberikan 10 kebaikan, wa ma'a asru sayyi'at, dan akan dihapus 10 keburukan yang ada pada diri kita, wa rufi'a asru darajat, dan akan ditingkatkan derajat kita 10 derajat. Ini luar biasa, Allah berikan pahala kepada orang-orang yang berkurban ya. Makanya di kurban itu dianjurkan untuk setiap tahunnya kalau kita punya rezeki ya. Kemudian kata di dalam hadis lain menyatakan, wa idza takallama fi siraiha kana kalamuhu tasbihan. Apabila dia berkata kepada tukang hewan kurban tersebut yang menjual, bang ini berapa? Jadi yang keluar bukan itu sebenarnya kata-katanya dalam pahalanya, seperti bertasbih, seperti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu yang keluar. Bukan menawar, artinya bukan menanyakan berapa harganya, tapi yang keluar itu adalah kata-kata tersebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian wa idza nuqida samanuha kana lahu bikulli dirhamin sab'umi'ati hasanah. Apabila dibayarkan, misalnya harga kambing ini 3.500.000, dari perkelipatan rupiahnya itu Allah berikan apa? Pahala. Likulli dirhamin, kalau dulu kan dirham, kalau di Indonesia kan rupiah ya kan. Maka setiap kelipatannya 100 rupiah, 100.000 rupiah ataupun 50 rupiah, maka diberikan sab'umi'ati hasanah, 700 kebaikan. Jadi ketika nawar sudah baca tasbih, setiap langkahnya dihapus keburukan kita. Kemudian ketika membayar harga, itu kelipatan setiap rupiahnya Allah balas menjadi 700 kebaikan. Luar biasa. Kemudian wa idza ahraqa damuha khalaqallahu bi kulli qatratin min dami asra minal malaikah yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Apabila sudah menyembelih, tetesan darahnya, bahkan kurban itu Pak, bukan hanya dagingnya yang luar biasa bermanfaat, tapi dihitung oleh Allah SWT, kukunya, tanduknya itu jadi pahala. Artinya yang sesederhana itu, yang kira-kira orang tidak mau, kuku, tanduk kan tidak mau, bulu, tapi itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disembelih hewan kurban, ini darahnya netes, ngucur,
itu sebelum sampai ke tanah oleh Allah SWT ditadangin tuh untuk jadi pahala luar biasa per tetes. Di sini dijelaskan bahkan setiap tetesan itu Allah ciptakan 10 malaikat memintakan ampun kepada orang yang berkurban. Kalau ada seember berapa tetes? Satu tetesnya 10 malaikat memintakan ampun kepada orang yang berkurban. Subhanallah, itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan sebelum sampai jatuh ke tanah itu darah hewan kurban, artinya Allah terima. Ada bejana yang tidak terlihat dipegang oleh malaikat untuk menandangin daripada darah tersebut. Artinya kurban sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang dijelaskan di sini. Ya. Kemudian wa idza qasama lahmuha kana lahu bikulli luqmatin mislu idqu raqabah min waladi Ismail. Nah, ketika dibagi-bagi dagingnya, dipotong-potong tuh. Potong-potong dagingnya dibagi-bagi. Jadi per potong itu, per iris itu seperti orang yang memerdekakan hamba sahaya dari keturunan Bani Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika panitia memotong-motong hewan kurban, kemudian dibagikan, jadi perpotongnya itu seakan-akan seperti pahalanya memerdekakan hamba sahaya dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, seperti itu. Kemudian dijelaskan jadi juga, ya, ini jadi jawahir. Kemudian Ustaz, ada berkurban itu ada satu kambing untuk sekeluarga, ada satu kambing untuk seorang, ada 7 dengan keluarganya 7 orang. Nah, seperti itu. Jadi permasalahannya di sini adalah ketika satu kambing untuk sekeluarga itu di dalam kitab fikih dijelaskan al-ishtiraku bis-shawab. Al-istiraku bis-shawab, jadi mengumpulkan pahala. Betul, boleh satu kambing untuk sekeluarga, pahalanya saja. Jadi join dalam pahala. Tapi wala istiraku bil udhiyah. Tidak join di dalam kurban. Tetap satu orang satu. Tapi kalau al-istiraku bis-shawab itu boleh satu kambing untuk keluarga. Makanya di sini dijelaskan ada di hadis Aisyah, ya Aisyah tak qurdimi uhdihatik, wahai Aisyah, sini aku akan kurbankan, katanya. Kemudian Siti Aisyah bertanya, Fakultu ya Rasulullah, ana khosu am alil mu'minin ammah. Rasulullah, apakah saya berkurban ini hanya untuk diri sendiri, apa untuk keluarga semua kaum mukminin di seluruh dunia? Pokoknya di dunia inilah gitu. Nah, kata Rasulullah dijelaskan di sini, na'am bal laki walil mu'minina ammah. Ya, ini namanya al-istiraq bis shawab. Adapun al-istiraq fil udhiyah tidak, tetap harus satu kambing satu, dan untuk daripada 7 orang itu untuk sapi atau kerbau. Jadi gitu. Jadi al-istiraq saja sebenarnya. Al-istiraq bis shawab. Jadi dalam pahalanya betul boleh untuk semuanya. Gitu, untuk satu keluarga. Tapi tidak di dalam udhiyahnya, gitu. Sebenarnya sudah dijelaskan. Kemudian ketika kita berkurban, dijelaskan di sini, man qarraba qurbanan. Ketika orang berkurban, dijelaskan di sini, man qarraba qurbanan, barang siapa yang berkurban, ro'a fi qabrihi, nanti di hari kiamat, qaiman ala ra'si qabrihi. Jadi hewan kurban itu nyamperin di makbarah kita, kuburan kita, berdiri dia. Kemudian kita bingung, siapa ini? Kemudian ditanya di sini, dijelaskan dalam hadisnya, man anta wa ayyu syai'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Siapa kamu? Siapa engkau? Saya tidak pernah melihat di dunia ini hewan seindah engkau.
Luar biasa, kita kaget tuh sama kurban kita. Kemudian hewan ini menjawab di dalam hadisnya, fayaqul ana kurbanak, akulah kurbanmu, alladzi qarrabtani fid dunya, yang telah engkau kurbankan dengan ikhlas di dunia. Kata kurban itu, ini kurbanmu, aku kurbanmu. Kenapa sebabnya? Saking indahnya, irkab ala dhuhri, naik ke punggungku, kata kurban tersebut. Betul, dia menjadi tunggangan. Wayar kabulahi. Jadi di dalam hadis di sini jelaskan kornahu minad dhahab, tanduknya hewan kurban tersebut yang kita kurbankan dengan ikhlas nanti akan berubah jadi emas. Ya, wa sya'ruhu minad dhahab, kemudian bulu-bulunya juga terbuat dari emas. Jadi saking indahnya maka kita bertanya, siapa engkau? Ya, ini kurbanmu yang ketika kau kurbankan dengan ikhlas di dunia. Nah, ada juga permasalahan Ustaz, ketika kurban itu kulitnya ini kemanain sama kepalanya. Jadi kadang-kadang begini, si pengurban sendiri menjual kulitnya untuk upah motong. Padahal kita harus bedain, upah motong harus si pengurban sendiri dengan uang sendiri. Ya, tidak boleh dari hasil penjualan kulit ataupun kepala. Lah nanti kalau misalnya kulit dijual sama si pengurban, nanti naik kambing sama sapi kagak ada kulitnya. Apalagi kepala dijual untuk upah motong misalnya. Nanti naik kurban atau naik hewan tersebut tidak ada kepalanya. Nyasar bisa nyemplung. Ya, nyasar bisa nyemplung, itu berbahaya. Jadi yang jelas si pengurban tidak boleh menjual. Adapun misalnya Ustadz ada kulit, kalau misalnya kita bagi-bagi kan nggak mungkin sepotong-sepotong dimasukin ke dalam plastik. Ngolahnya juga ya kan susah juga, kulit kan harus dikerok dulu dan lain sebagainya. Ada kulit dijual misalnya untuk apa? Oh, biaya operasional. Kan ini amanah nih, berbahaya. Jangan sampai kita menghitung bulunya nanti di hari kiamat kalau kita tidak amanah. Itu nanti diajar oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Jadi kulit misalnya, yang penting tidak dijual dengan oleh si pengurban untuk panitia, biaya operasional panitia misalnya. Silakan, nggak apa-apa. Dijual untuk biaya operasional. Misalnya beli plastik dan lain sebagainya. Sebenarnya plastik itu dari si pengurban harusnya. Ya. Jadi misalnya ngambil dagingnya untuk dimasak untuk yang kerja kan capek tuh. Boleh, nggak apa-apa, yang penting si pengurban tidak ikut. Jangan sampai ketika si pengurban juga panitia. Nah ini berbahaya, jangan sampai jadi si pengurban itu jadi panitia. Kenapa? Sebabnya nanti khawatir dia makan ketika dijual daripada kulitnya dia dikasih upah juga gitu kan. Nah ini. Jadi kurban kita itu adalah menjadi tunggangan kita. Ustadz, bagaimana yang belum belum kuat kurban? Kata Rasulullah di sini, kalau belum kuat kurban, solusinya adalah berbuat baiklah engkau. Berbuat baiklah engkau, namanya amal soleh. Insya Allah amal soleh ini Allah jadikan seekor unta nanti di hari kiamat untuk ditunggangi. Kata Rasulullah dalam hadisnya, hadis qudsi, wahai malaikat, jangan engkau tinggalkan umat Nabi Muhammad jalan ke surga. Pokoknya semua naik tunggangan. Bagaimana ya Rasulullah? Kata sahabat bertanya, insya Allah nanti ketika amal solehnya orang tersebut tidak keluar berkurban, dijadikan sebagai tunggangan untuk di hari kiamat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini dijelaskan, ya, bahkan di hari-hari Idul Kurban ini dijelaskan dalam hadisnya, ma min ayyamin ahabbu ilallah min asri Dzulhijjah. Jadi hari-hari yang dicintai Allah dari 10 Dzulhijjah itu apa sebabnya? Dijelaskan, saumu yaumin kasiyami sanah, berpuasanya bapak-bapak dan ibu-ibu satu hari dibayar pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Wa qiyamu lailatin ka qiyamu lailatul qadri, dan ketika bertahajud malam harinya 1 malam
seperti kita tahajud di malam-malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bahkan ada hadis lain yang menyatakan, ma min ayyamin ahabu ilallah fil amali salihah. Jadi di hari-hari Idul Adha ini berbuat baik, entah itu sedekah, tahajud, puasa sunnah, itu pahalanya tidak ada yang nyamai. Bertanya para sahabat, qalu ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, bagaimana kalau dengan jihad? Jihad itu kan hebat sekali, wahai Rasulullah. Qala la wala jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah tidak menyamai daripada hari-hari bulan Dzulhijjah untuk kita beribadah. Illa, kecuali rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi falam yarji bidzalik. Kecuali ada seorang laki-laki berperang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, lalu dia terbunuh dan habis hartanya, falam yarji bidzalik, tidak kembali ke rumahnya, itu baru menyamai ibadah-ibadah orang-orang yang soleh di malam-malam daripada Asrul Dzulhijjah. Makanya di tafsir dijelaskan wal fajri walayalin asyr, demi fajar, walayalin asyr itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan mufassir lain 10 hari terakhir Ramadan, ada 10 hari di bulan Muharram. Tapi jumhur ulama mengatakan walayalin asyrin itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka kita dianjurkan memperbanyak daripada amal soleh di bulan-bulan Dzulhijjah yang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, karena memang bulan Dzulhijjah ini bulan-bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah pun dijelaskan ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, aku ini sudah berdoa lama sekali, kenapa tidak dikabulkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, baca kalimat la ilaha illallah. Kan Musa kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka baca kalimat daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah, semua umat Nabi Muhammad juga semua yang lainnya baca la ilaha illallah. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya di bulan Dzulhijjah ini kalimat la ilaha illallah dengan seluruh dunia isinya masih timbangannya masih berat daripada kalimat la ilaha illallah ketika dibaca di bulan Dzulhijjah. Tentunya di bulan lain juga besar pahalanya, tapi lebih afdal dan besarnya baca di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Bahkan ada mengatakan barang siapa yang puasa sunnah 1 hari di awal pertama, di mana ketika Nabi Yunus alaihissalam diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika punya sedikit dosa, yaitu meninggalkan kaumnya, maka di hari awal min awal Dzulhijjah tanggal 1 itulah diampuni dosanya Nabi Yunus alaihissalam. Dimakan ikan apa? Hud, ya. Disitulah Allah SWT mengampuni dosanya, dan juga Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa di hari itu ghafarallahu min kulli dzanbin, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya umat Nabi Muhammad yang berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya daripada kajian ini mengenai kita daripada hubungannya dengan tadi, yaitu kurban dengan PMK. Sebenarnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sama dengan kesehatan yang ada, ya, standar kesehatan. Apakah hewan ini boleh dikurban atau tidak, sudah sesuai dengan MUI juga sudah ada standarnya, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak-bapak sekalian, baik, alhamdulillah kajian telah berakhir, dan bagi para jemaah yang menambahkan atau bertanya terkait kurban di tengah wabah PMK ini, kami persilakan. Dari opsi dulu mungkin.
Dan pertama terkait sapi yang kena PMK, itu kalau nggak salah ada fatwa gitu, fatwa bahwa yang sakitnya nggak parah bisa jadi korban. Kemudian yang kedua, dagingnya bisa dikonsumsi, artinya tidak masalah kalau dikonsumsi. Kemudian itu apakah betul seperti itu? Kemudian pertanyaan lain sebetulnya itu, maaf ini pertanyaannya sebenarnya cukup banyak nih. Kan kita kan hari-hari ini masih pada diskusi mengenai puasa Arafah tanggal berapa. Nah itu ada yang berpendapat misalnya puasa Arafah itu disyariatkan sebelum haji. Karena kalau tidak salah haji pertama itu oleh Sayyidina Abu Bakar, haji kedua Rasulullah SAW baru haji setelah tahun berikutnya. Itu katanya puasa Arafah disyariatkan sebelum haji berlangsung. Dan kemudian logisnya itu karena misalnya ada yang berjarak 12 jam dari Saudi, atau mungkin kita juga termasuk pada waktu setelah kita wukuf di Arafah itu, misalkan ada belahan bumi lain kaum muslimin puasa yang notabene itu jaraknya paling jauh dari Saudi, jadi 12 jam. Itu kan nggak ketemu wukuf. Iya. Pada durasi puasanya orang muslim itu mungkin daerah timur ya, daerah mana gitu, ya sekitar mana Hawa gitu, Rasulullah di sana. Itu puasanya itu nggak ketemu wukufnya jamaah haji. Itu ada yang beralasan seperti itu. Ada juga yang beralasan puasa Arafah ya puasanya orang yang sedang wukuf kan. Mereka berhaji, yang tidak berhaji puasa. Nah nanti Ustaz mohon mungkin dijelaskan barangkali Ustaz punya pendapat lain juga, punya penjelasan lain, maksud saya punya penjelasan lain. Ustaz ini maaf ya, rombongan bertanya. Ada yang nomor 3, kalau melihat korbannya Nabi Ibrahim yang sebegitu banyak, korban Rasulullah juga 100 ekor kambing gitu. Iya. Nah itu kami jadi bertanya-tanya sebetulnya yang diminta oleh Allah itu korban kesannya logis, kesannya itu korban ini ya semampunya gitu. Tapi kalau melihat korbannya Ibrahim, korbannya Rasulullah itu sebegitu banyak itu apakah mungkin bisa diperkirakan ya berapa kekayaan kita, terus yang berapa yang idealnya harus dikorbankan? Tidak sekedar misalnya kita punya ya bisa tabungan misalnya 40 juta misalnya, itu korban sapi satu kan itu belum hebat ya. Punya tabungan 40 juta, korban sapi satu itu kan sapi yang bagus misalnya sekarang 30 juta. Itu mungkin apakah harus dihabiskan semua tabungan kita 40 juta, mungkin sapi satu kambing 3 misalnya, apakah begitu? Apakah bagaimana terkait istilahnya seakan-akan saya melihat kurban ini kok sesuatu yang fenomenal ya. Artinya yang seharusnya kaum muslimin lakukan adalah lebih dari sekedar korban biasa seperti yang saat ini terjadi. Kemudian nomor 4 ini amalan Nabi Ibrahim apa nih yang menyebabkan beliau dikabul doanya punya anak setelah berpuluhan tahun tidak punya anak. Kemudian yang kelima korbannya para sahabat itu berapa saja? Kalau Rasulullah tadi 100. Nah, ada nggak riwayat tentang korbannya para sahabat? Ya, maksud saya gini, kalau tadi ada
kalau ada riwayat sahabat korbannya banyak juga, ya berarti ini juga menguatkan tadi, menguatkan korban kita mestinya harus lebih banyak. Nomor 5 tadi ya. Nomor 5 tadi Abdul mana kambing sama sapi itu biasa ditanyakan. Kemudian yang ke-6 takbir, katanya disunahkan takbir tahlil takbir di 1 sampai 10 Dzulhijjah bahkan hari tasyrik. Iya. Nah pertanyaannya mana yang lebih rojih? Takbir itu 2 apa 3 kali Allahu Akbar ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 3 kali, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah itu mungkin saya juga bisa menjelaskan mana yang lebih rojih. Mungkin kita serahkan. Iya. Saya nggak nyatet semua ini. Tadi pertanyaan awal apa tuh? Panjang juga nih. Pertanyaan pertama masalah PMK. Oh iya. Kalau masalah PMK ini, jadi ketentuan syariat itu sudah sama dengan ketentuan yang terada sekarang. Seperti MUI menjelaskan, kemudian juga ada penyakit-penyakit seperti penyakit sekarang kan terjadi melepuh itu kakinya, ya, yang kaki hewan tersebut sampai copot, itu kan berat. Artinya ini yang tidak bisa sah untuk berkurban. Tapi kalau seandainya dia hanya melepuh saja, kemudian moncongnya juga kan di situ ada penyakit mulut juga kan, moncongnya tidak begitu banyak melakukan liur, dan itu bisa sembuh, itu sah untuk dikurbankan. Kalau dia sembuh total gitu kan setelah pemeriksaan medis dan sebagainya, itu tentunya. Jadi intinya standar yang diberikan oleh syariat sama dengan standar yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Peternakan dalam hal ini, juga oleh MUI juga gitu. Itu ya pertanyaan pertama ya. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah, dan di kita nih terjadi ada 2 pendapat nih. Ya. Ada puasa Arafahnya ketika manasik. Kalau saya sendiri berpegang terhadap manasik yang terjadi di Makkah. Ketika wukuf di Arafah, al-hajju Arafat kan begitu. Nah, ada 2 pendapat. Yang tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kalau di kita kan ada juga yang lebarannya itu Idul Adha tanggal 10 ya. 10 Dzulhijjah. Kalau saya berpendapat bahwa Arafah itu adalah tidak bisa ditawar-tawar, sesuai dengan yang terjadi manasik di Makkah sana. Tetap kita 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjahnya kita Yaumun Nahri. Ya. Dan tadi terkait mengenai Arafah itu sebelum haji katanya. Tadi ada pertanyaan itu ya? Puasa ya, puasa Arafah. Iya. Saya menemukan syariatnya adalah ketika 9 Dzulhijjah saja. Adapun memang ada di sebagian kitab dikatakan ada seperti itu, tergantung domisili penduduknya. Ada seperti itu, yang tidak nemuin wukuf di Arafah sangat jauh. Itu menurut daerahnya masing-masing gitu. Ada juga pendapat seperti itu, cuman lemah kalau yang syariatnya itu ada tadi tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kan karena di kita kan ini berbeda pendapat nih. Ada yang lebarannya itu hari Sabtu, ya kan? Ada yang hari Ahad. Nah, gitu. Bagaimana Ustaz? Benar apakah semuanya? Semuanya benar. Ada yang yang mempertanggungjawabkan itu. Kita punya pemerintah ulil amri, kemudian punya MUI juga. Nah, yang kedua, tapi saya sendiri pribadi, maksud saya tetap berpegang kepada manasik yang terjadi di Makkah. Karena apa? Karena ketika orang yang berlebaran kita masih puasa sunnah, rasanya gimana ya? Sesuai syariat apa tidak kan itu? Coba bayangkan, ketika Yaumun Nahri kan 9 Dzulhijjah kan itu di hari Jumat ya kalau nggak salah. Di hari Jumat ya.
Ya, Wukuf hari Jumat. iya, wukuf di hari Jumat kan. Nah besoknya kan itu sudah Yaumun Nahri kan. Nah di Indonesia masih puasa kan gitu. Kalau seandainya Idul Adha di hari Ahad kan gitu. Nah kalau saya berpatokan tetap, bahkan ada masjid yang undang-undang saya untuk khotib di hari Sabtu itu, bukan di hari Jumat gitu. Nah itu saya memakai patokan itu. Tapi itu terserah, kembalikan. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu, gitu aja intinya. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Itu saja patokannya. Tapi saya seperti itu. Jadi saya tetap berpatokan bahwa saya Idul Adha di hari Sabtu, bukan di hari Ahad gitu. Karena saya berpatokan kepada manasik haji yang terjadi di sana, wukuf kan. Masa kita berpuasa dalam keadaan orang Yaumun Nahri gitu kan, apa nanti ya gitu. Sangat berbenturan sekali dengan hati nurani juga, sangat ini gitu kan, sesuai dengan keilmuan kita yang kita pelajari itu gitu. Jadi tetap memakai manasik yang terjadi. Apa lagi terus? Mungkin dari ini dulu, kira-kira berapa persen harta kita yang mestinya kita korbankan? Iya, baik. Di zaman Rasulullah itu kan mereka girohnya luar biasa kan. Sahabat juga ada dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada yang lebih dari 10 mereka, satu orang itu ya, unta lagi itu, karena memang girohnya luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita yang mengikutinya? Dijelaskan dalam kitab ini, wa in kana fakiron. Apa dia fakir? Artinya fakir ini masih bisa, artinya masih bisa makan sehari 3 hari, artinya masih seperti itu. Wa in kana fakiron, apabila dia di hari nahar itu fakir, tiba-tiba datang hartanya banyak, wajib dia untuk berkurban walaupun dia fakir. Kalau tiba-tiba ada harta, ya istilahnya kelebihan harta di situ, jadi tidak menjadi ukuran. Artinya apakah seperti 40 juta harus dikorbankan semua, yang lain asal dihabiskan, maksudnya katanya pertanyaannya tadi ya, seperti itu. Jadi tidak mesti seperti itu, walaupun dia dalam keadaan fakir. Ketika ini di dalam sini ya, in kana fakiron, dijelaskan di sini ya, apabila dia fakir kemudian tiba-tiba datang apa harta ataupun rezeki yang tidak disangka-sangka gitu dalam keadaan fakir tuh, maka wajib di situ untuk daripada berkurban. Nah apabila dia kaya, dijelaskan wa in kana gonian, apabila kaya, dia kaya nih, dia kaya, tapi ketika di hari nahar 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tidak cukup hartanya untuk daripada menyembelih hewan kurban, untuk beli hewan kurban, menjadi tidak harus gitu, tidak harus. Jadi artinya ini tidak ada nisab yang ditentukan. Yang penting dia ketika ada rezeki dan semua kebutuhannya, artinya kebutuhan seharinya sudah terjamin, ya silahkan untuk udhiyah. Makanya di sini Rasulullah SAW menjelaskan udhiyah untuk seluruh umatnya dengan 1 ekor kambing misalnya, seperti itu. Jadi menjelaskan di sini bahwa tidak ada batasan ataupun harus semua dihabiskan dengan seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita melihat merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah yang sahih, nah seperti itu. Jadi sesuatu yang kita kurbankan, kalaupun kita tidak punya ketika kita punya ketika hari itu juga, insya Allah akan sangat bermanfaat dan boleh seperti itu. Silakan apa lagi? Doa Nabi Ibrahim. Oh, doa Ibrahim. Ada. Amalnya apa? Baik. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi anni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Nah, diawali dengan satu ayat itu, jadi ditafsirkan dengan ayat ini. Qala Ibrahim inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini ditafsirkan nih. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi dari Makkah ini. Ya ketika itu kan meninggalkan Siti Hajar, Ismail, biwadin ghairi dzizarin, tidak ada tanam-tanaman, gerusa semuanya. Kok tega-teganya meninggalkan? Karena taatnya kepada Allah. Inni dzahiban ila rabbi sayahdin. Insya Allah sayahdin itu Allah akan selalu memberikan petunjuk kepadaku. Nah, beliau ketika berangkat meninggalkan Makkah, kemudian Siti Hajar dengan susah payah mencari air sehingga bisa membesarkan Nabi Ismail dengan sendirinya. Bahkan doa Nabi Ibrahim diterima oleh Allah SWT. Nih ya Allah, aku simpan nih keluargaku di tengah-tengah di wadin yang tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan, ghairu dzar'in, di samping rumahmu ya Allah yang maha mulia, indah baitul muharram Ka'bah, gitu kan. Kemudian faj'al afidatan minan nas, maka jadikan itu manusia itu tahu ilaihim, datang. Ternyata setelah mendirikan tenda Siti Hajar, itu seluruh di sekitar Makkah pada datang ke situ. Ketika apa? Ketika air Zam-Zam sudah ada, ketika kaki Nabi Ismail yang mengepak-kepakan kaki itu. Nah, disitulah air Zam-Zam keluar. Zam-Zam itu artinya berkumpulan, Zam-Zam berkumpulan. Ya, dari situ ini artinya penduduk Makkah sekitar situ ingin mencari air ke situ. Maka didirikannya rumah-rumah dan tenda-tenda, di situ menjadi subur ladangnya. Ya, tahwilah itu manusia pada datang. Ya, warzukum, dan berilah mereka rezeki ataupun yang bisa membuat mereka kenyang, warzukum minas samarot, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Doanya sangat penting. Itu yang ditanyakan Pak Ustadz tadi. Yaitu Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku keturunan di antara orang-orang yang saleh. Bukan itu saja sebenarnya Nabi Ibrahim. Selain berdoa itu, beliau mengamalkan, ada doanya di sini. Ya, doanya di sini dikatakan membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur, bukan Muhammad, jadi la ilaha illallah saja, bukan Muhammad. La ilaha illallah, karena belum itu kali ya ketika itu. La ilaha illallah dijelaskan di sini sebanyak 1000 kali. 1000 kali selama Nabi Ibrahim belum mendapatkan putra, gitu. Banyak, jadi ini buat resep juga bagi yang belum punya ini ya, punya putra gitu. Jadi selain beliau berdoa Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku keturunan dari orang-orang yang saleh, beliau mengamalkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 1000 kali di sini. Gitu. Gitu Ustaz. Masih ada Ustaz? Oh iya. Yang rajih Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dijelaskan salah samarot. Yang rajih itu salah samarot, bukan cuma 2 tapi salah samarot takbirnya. Karena yaitu Allah menyukai yang ganjil. Jadi yang dibaca ketika Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, gitu. Jadi insyaallah takbir yang kita laksanakan yang sesuai syariat adalah salah samarot, dijelaskan yaitu 3 kali dalam kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan waktunya sampai kapan? Sebelum di hari penyembelihan, ya, di hari penyembelihan. Jadi waktunya pada asar, kemudian sampai selesai asar lagi. Nah, itu disunahkan kita setelah salam membaca takbir, ya, membaca takbir. Jangan pakai wirid dulu, istilahnya aurad dulu, langsung membaca takbir. Karena disyariatkan seperti itu kita untuk membaca takbir daripada di hari-hari raya tasyrik, gitu. Begitu Ustaz.
Dzulhijjah di Asyara ini. Asharul Dzulhijjah. Dzulhijjah karena disunahkan takbir tahmid. Iya betul, di hadisnya ada. Jadi 100 kali tahmid, 100 kali takbir, 100 kali tasbih, itu terus bolak-balik. Nah, disyariatkan seperti itu, 100 kali. Nah, kalau lebih 100 lebih afdal, namanya ibadah, lebih banyak lebih besar pahalanya. Itu kan istilahnya cuma batas minimal. Masa 100 aja nggak kuat istilah gitu. Ya. Ya, 100 ada syariatnya. Jadi maksud di kalangan kaum muslimin belum jamaah. Betul. Belum, artinya belum tersiar betul, belum paham betul di masyarakat. Memang harus banyak kita boomingkan nih kalimat-kalimat ini. Harus banyak diboomingkan supaya paham mereka. Jadi kadang-kadang ya di masyarakat kita kan istilahnya awamnya. Jadi kurang mengerti. Jadi ini tugas-tugas kami nih. Tugas-tugas kami untuk menyampaikannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kajian-kajian ini yang sangat penting kalau dihadiri dengan masyarakat umum. Luar biasa. Jadi supaya mereka paham dan mengerti masalah ini. Mari terakhir satu lagi yang Abdul Kambing atau sapi. Oh iya, baik. Abdul Kambing atau sapi gitu ya. Di dalam hadis Rasulullah, karena ma'akunna Rasulullah SAW yudbahu bakoratan bisabatin wa badanatan bisabatin. Aku diperintahkan, kata sahabat Ibnu Abbas, untuk memotong hewan kurban kerbau dan unta masing-masing satu untuk 7 orang. Nah, beliau gitu. Tapi kalau kambing tidak disebutkan gitu ya, tidak disebut dalam hadisnya. Tapi saya sih meneliti hadis itu, hadis sahih ya, bisa patin untuk 7 orang itu ada dalam hadis sahih. Tapi memang kambing juga memang sudah syariat. Sebab di sini ada beberapa kriteria hewan kurban. Nih di sini dijelaskan. Wa man kana ghaniyan wa inna ma tazujul udhiyah arba'atu asnaf al hayawan. Jadi ada 4 golongan hewan yang disyariatkan untuk dikurbankan. Ini dijelaskan di sini. Tazujul udhiyah min arba'ati asnaf min al hayawan. Pertama al ibil. Ini rating pertama al ibil. Usianya berapa? Ibil itu usianya harus 5 tahun, tidak boleh kurang, tidak boleh, lebih boleh, tapi tidak boleh kurang 5 tahun. Pertama ibil, rating pertama, tidak boleh kurang usianya. Kemudian wal bakor, sapi itu boleh 2 tahun. Sapi itu boleh 2 tahun. Kemudian wal gonam, kambing 2 tahun. Ingat, kambing Jawa dengan domba beda. Usianya itu boleh. Dia boleh perempuan, boleh laki-laki untuk dikorbankan. Jadi kambing Jawa itu yang bulunya tipis, tapi kambing domba itu yang bulunya tebal ya. Kalau kambing domba, kambing Jawa itu disebut kambing Jawa yang bulunya tipis, itu boleh 2 tahun. Tapi kalau domba boleh 1 tahun dan boleh 6 bulan. Karena perkembangannya dia lambat. Ya, boleh 6 bulan, boleh 1 tahun. Atau sudah cupak giginya, tahu ya? Gigi yang depannya udah coplok. Nah, itu boleh sah untuk dijadikan kurban. Dia usianya boleh 6 bulan, boleh 1 tahun. Itu bagi kambing domba khusus. Tapi kambing yang Jawa itu 2 tahun harus. Peraturan seperti itu di dalam fikih. Jadi ada 4, Pak. Jadi pertama ibil, bakor, sapi, ibil itu unta, wal gonam, kambing, wal maiz, zukuriha wa inasiha, boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi seperti itu. Maiz itu kambing domba yang masih muda, ya, yang usia yang tadi saya sebutkan, ya, maiz itu. Jadi zukuriha wa inasiha. Jadi bukan hanya syaratnya harus laki-laki, enggak. Jadi di sini dijelaskan wa inasiha, dan perempuan juga boleh, kambing perempuan maksudnya, boleh untuk dikorbankan seperti itu dalam syariatnya. Ya karena kan itu ada di Quran kan redaksinya bizin azim. Iya. Ya.
redaksinya di Quran ya. Iya. Tapi sementara Nabi juga yang 100 itu kan ekor kambing kan ya. Iya. Nah itu. Jadi ya mungkin mohon maaf mungkin ada khilaf mana yang lebih asal. Oh iya. Kemudian memahami kambing karena Yang saya pelajari di dalam hadis sahih, yang lebih afdol itu ya sapi. Di dalam hadis sahih. Nah, karena memang ini pertama masuk ke ranah sosial ya. Sapi itu dijelaskan dalam fikihnya bisa membagi orang banyak, bisa menikmati orang banyak. Bahkan non muslim pun dalam hadis itu dijelaskan ada 3 bagian bagi pengurban. Untuk sebagian dibagi 3 tuh, sebagian untuk pengurban, sebagian untuk dibagikan, dan sebagian lagi untuk dijadikan hadiah kepada non muslim. Bahkan dianjurkan non muslim supaya mereka apa? Oh, dakwah dari kita, syiar kita sampai kepada non muslim. Oh, ternyata umat Islam luar biasa ininya, tolerannya gitu kan. Dikasih hewan korban nggak apa-apa. Itu non muslim dikasih. Ada tetangga kita nih non muslim, kasih emang disyariatkan di situ. Jadi 3 bagian dipecahnya itu supaya dengan kelembut hatian orang-orang muslim mereka tertarik, istilahnya tertarik syiar kepada akhlak muslim seperti itu. Jadi yang saya pelajari itu sahihnya sih, kalau di kita sapi, mungkin kalau di sana kan unta ya, kalau di Arab Saudi seperti itu, Ustaz. Iya. Potong buku, Ustaz. Iya. Kadang itu kan suka lupa ya, kayak kemarin hari Jumat misalnya kan udah bisa potong buku hari Jumat, potong buku, pas boleh diingatkan, ini kan bulan Zulhijjah katanya, kalau mau kurban jangan potong buku gitu. Nah itu gimana Ustaz? Apakah itu wajib banget? Maksudnya kalau saya potong buku berarti nggak boleh berkurban atau gimana? Baik di dalam fikih Fathul Wahhab dijelaskan bagi yang pengurban, kalau seandainya kita lupa ya, itu tidak jadi masalah. Tapi memang sangat-sangat tidak dianjurkan ketika si pengurban di bulan Dzulhijjah itu memotong kuku, terutama tanggal 1 sampai 10 itu ya. Jadi artinya tidak menjadi wajib banget gitu. Karena kalau kita lupa kan seperti itu. Kalau kecuali tidak lupa sengaja kan. Jadi tidak menjadi wajib banget. Nanti kalau misalnya kita tunggu nanti tunggangan kita habis punya, enggak gitu. Enggak seperti kulit tadi ya. Kalau kulit memang betul enggak ada kulitnya kan, dijual sama pengurban gitu. Ya, kepalanya juga dijual ya. Jadi tidak menjadi sebuah kewajiban banget kalau kita lupa, diingatkan gitu. Tidak menjadikan penyebab tunggangan kita hilang bukunya, enggak. Seperti itu. Jadi tidak menjadi ya begitu, Pak. Tidak menjadi wajib sekali. Baik, sudah terjawab. Dan mungkin ini paling terakhir, Ustaz. Iya. Mengingat juga yang online ini nggak begitu banyak. Di kurban ini kan ada ranah fikih terkait dengan ada kurban ini kan sunnah muakkad. Iya. Tapi istilahnya juga kurban yang nazar, artinya adalah wajib. Yang membedainya adalah kalau kurban nazar itu kita bisa memakan daging dari kurbannya. Artinya gini Ustaz, yang dimasalah itu kan yang kurban ini kan jauh-jauh hari sudah diniatin. Seminggu atau sebulannya udah ada list kurban gitu. Misal patungan sapi 7 orang. Atau ada diniatkan tabungan kurban jauh-jauh hari itu. Bisa misalkan dari Dzulhijjah setahun berikutnya menabung untuk niatkan kurban. Nah, itu kalau dikaitkan dengan nazar, nazar itu kan secara itu janji. Cuma di sana juga nazar itu kan ketika ada hajat yang terkabulkan, maka dia bernazar. Misalkan kalau sekarang itu kan Idul Adha itu kan berbarengan dengan ini kenaikan kelas. Misalkan anak saya kalau naik kelas akan saya kurban, itu kan jadi wajib. Nah permasalahannya Ustaz, apakah dengan adanya tabungan kurban atau berniat kurban sebulan sebelumnya itu masuk kategori kurban nazar atau kurban sunnah? Karena kalau kurban nazar pasti si sahibul kurban itu tidak boleh makan daging kurbannya. Baik. Baik, itu kan. Di dalam hadis-hadis
fikih, di dalam fikih, kitab fikih. Jadi itu tidak termasuk artinya kurban nazar jadinya. Jadi karena memang sudah artinya terjadwal ya gitu ya, terjadwal. Artinya ketika kita berkurban, itu kan kita punya peniatan kalau anak saya naik saya akan berkurban. Tapi itu ditabung ya artinya ya, ditabung itu. Ya artinya jatuh kepada nazar apa yang tidak dilaksanakan, dan apabila istilahnya tidak ada niat untuk itu termasuk kurban sunnah jadinya seperti itu. Kalau sudah diniatkan menjadi kurban nazar, dan memang tidak boleh memakan dagingnya daripada hewan kurban nazar tersebut. Kalau seandainya kita tadi patungan tadi ya, misalnya 7 orang ya, 1 sapi, 7 orang 1 sapi. Tetap kita kalau seandainya kita ikut dengan orang-orang tersebut, mereka kan mungkin kurban sunnah, bukan semuanya nazar ya. Itu kita ikut di situ. Ya tetap kita tidak boleh memakan daripada dagingnya. Mereka yang lain yang kurban sunnah boleh memakan dagingnya. Jadi itu termasuk tetap disebutkan sebagai kurban nazar gitu. Nah, tetap disebutkan sebagai hukumnya dihukumi sebagai kurban nazar. Gitu Pak Budi. Karena kan yang jadi masalah itu kan anak-anak saat itu kan SD atau MI itu kan udah berlatih untuk berkurban. Nah itu biasanya ada tabungan kurbannya. Iya. Nabung tuh. Oh itu, iya kolektif. Nah itu tidak termasuk kurban, tidak. Jadi itu hanya latihan saja. Walaupun pas waktunya berkurban itu. Walaupun pas waktunya berkurban, pas Idul Adha itu berkurban, tidak termasuk, itu hanya latihan berkurban, hanya tarbiyah. Di situ ada unsur tarbiyahnya. Jadi tarbiyah untuk anak-anak kita. Jadi misalnya gini, kita dengan tabungan itu beli 1 sapi, ya kan? Kita sembelih di sekolah rame-rame gitu kan? Itu bukan artinya walaupun disebut namanya tidak menjadi sah kurban, karena memang itu adalah latihan saja untuk beramai-ramai satu sekolah gitu kan misalnya. Jadi juga termasuk gitu, kecuali itu khususkan untuk diri sendiri, dan memang uang yang kita pakai kan layana biru hatta tunfiqu mimma tuhibun, kan itu maksudnya. Di situ Allah menguji kita di situ tuh, hatta tunfiqu mimma tuhibun. Apa yang kita senangi kita kekepin terus, ini yang menjadikan Allah menagih janji seperti itu. Jadi bukan seperti latihan itu. Jadi apa yang kita punya, kocek dari kita, mana sih keikhlasanmu, kan kata Allah sebenarnya gitu. Seperti tanya sama kita, mana keikhlasanmu, bisa gak? Yang Ibrahim aja menyembelih putranya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu maksudnya ke dalam Quran seperti itu. Jadi boleh ya makan dagingnya. Iya. Ya, Ustaz, mungkin nggak ada lagi ya, karena waktu juga sudah 1:30. Ya. Alhamdulillah pengorbanan sudah selesai, dan terakhir kita tutup dengan doa. Mohon izin Ustaz untuk memimpin doa agar kita mudah-mudahan ada dalam sehat walafiat, amin ya Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Baik Bapak-bapak sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita niatkan yaitu pertama panjang umur, sehat dalam keadaan taat kepada Allah. Nah di bulan Dzulhijjah ini agar kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa Allah sediakan, kita raih. Semoga kita sehat selalu totalitas untuk melaksanakan ibadah, terutama sunnah puasa itu. Kemudian Allah SWT memberikan kekuatan kita untuk berkurban setiap tahunnya. Setiap tahun mudah-mudahan Allah SWT memberikan rezeki kepada kita untuk berkurban setiap tahunnya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim lakal hamdi ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina wa sahbihi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafilu wa ikafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal raja kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa
bil afiyah. Allahumma ij'al wa auladana wa asatidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min asyarri wad dhair. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bakhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa syamaatil a'da. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.